Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Cerita ini berawal dari perkebunan ganjo yang terletak di sebuah negeri Meksiko. Di sana ada seorang woman yang kepalanya tiba-tiba kena kutukan sedikit rangsang dan mendesah sampai akhirnya ia tershutdown-kan. Bentar. Outfit macam apa ini kerja di kebun OTD banget? Untungnya mbak bernama Rani ini berhasil sadar dari pingsannya dan saat bangun ia didatangi oleh Fajar kurang ajar yang ternyata Rani ini adalah istri pemilik kebun. Namun baru beberapa menit berperan jadi istri, Fajar berniat menduakan Rani akibat mendengar pengakuan Rani yang memiliki penyakit ekstrim berupa zodiak kepiting. Aku itu nggak mau hidup sama perempuan sakit-sakitan. Makanya ajak berobat blok. Orang mana yang bahagia dikasih sakit, kecuali para tikus berdasi itu pun kita doang yang bahagia. Keesokan harinya, saat waktunya sarapan di rumah template khas ikan terbang dengan nuansa putihnya. Di sana Fajar pun meminta diambilkan opor ayam, tapi karena perut Rani kumat asam lambung kecampur azam benzoat, membuatnya menumpahkan beberapa kolesterol ke baju Fajar yang membuat Fajar pun kembali ngambek dan pergi meninggalkan istrinya yang udah ditemukan tepar mengenaskan oleh anaknya. Tak berselang lama, tanpa mengatakan opening, datanglah adik Rani yang bukannya membawa Rani ke rumah sakit. Begitu juga anak Rani yang malah cerita tentang dirinya berhasil chicken dinner di PUBG ketika para MC lupa upgrade pemikiran ya gini. Setelah mereka sadar kalau Rani perlu dibawa ke rumah sakit, mereka pun tiba di sana dan sudah mendapatkan kabar kalau Rani perlu perawatan yang maksimal no minimal club. Bahkan di sana datang juga Mak Rani yang berusaha menenangkan isi kids ini yang ketakutan kalau dirinya mendadak mengpiatukan. Nah di sisi lain terlihat Fajar yang santuy selesai ngopai. Lalu datanglah Sinta yang memberi kabar kalau istrinya akan segera menuju wallpaper lumba-lumba atau background pemandangan Windows XP, itu pun kalau selamat. Namun berharap Fajar khawatir, melainkan Fajar lebih khawatir tentang rudalnya yang tak diberikan makan. Keluarkan saya Cibos, keluarkan saya. Mendingan gini aja, sekarang kita berdua jalan-jalan. Aku janji bakal nyenengin kamu. Malah ngincer adik istri sendiri. Yang kemudian membuat Sinta pun ilfil mengira dirinya adalah pengulekan gratisan. Selain Sinta yang mencari Fajar, rupanya pacar Sinta bernama Didi juga ikutan mencari Fajar yang hilang entah kemana. Tapi di tengah jalan ia bertemu dengan Sinta yang lagi dikejar oleh rudal balistik Fajar yang begitu sangbrut. Sehingga Sinta dan Didi langsung pergi dari sana. Apalagi di tengah jalan ia mendapatkan kabar kalau kakaknya udah mengalami sakaratul maut. Nah di hari yang sama keluarga Rani kedatangan para preman akibat kagak bisa bayar hutang yang dimana bapak Rani ngutang buat depo kakek Zeus sampai rungkat. Dan benar di hari ini ia rungkat parah meskipun udah diwanti-wanti oleh istrinya untuk stop berjudai. Ya biasalah SDM Wakanda, larangan diciptakan untuk dilanggar anjing. Selama dilarang, rasa penasaran warga plus 62 semakin meningkat cuy. Di sana si bapak pun menelpon Fajar berharap ia bisa melunasi hutang hasil deponya. Amit-amit gue punya mertua gini. Iya Fajar, tolong bapak ya. Ya terima kasih. Namun sintingnya si Fajar malah mau memberikan suntikan dana untuk mertuanya. Sehingga para preman mental Kiranti ini makin mengkalemkan sikapnya, tak lagi melakukan pengunboxingan. Tak berselang lama datanglah Fajar yang membawakan uang tunai untuk melunasi hutang mertuanya. Namun setelah lunas ia meminta janjinya ke si mertua yang saat ditelepon berjanji akan menikahi Fajar dengan Sinta. Senengnya dalam hati kalau beristri dua. Tapi sayangnya Mak Rani tak mengizinkannya. Terkecuali Rani udah wasted, barulah si Mak mengizinkan rudal balistik Fajar mendekati Sinta. Itu pun kalau Sinta mau. Dimana lagi kan nyari mantu kaya raya bayar depo judol gampang banget cuy. Nah ketika Sinta pulang bertemulah ia dengan Fajar yang langsung memberinya surprise berupa barang-barang yang ia beli kemarin di kota padahal aslinya beli di Tok Tok Shop. Terlebih lagi kejadian ini disaksikan secara live streaming oleh seorang NPC dan seketika mengecap Sinta tukang tikung kakaknya sendiri dengan menukik seperti Rosie saat melewati tikungan. Jangan-jangan kalau Rani sudah nggak ada, Mas Fajar turun ranjang lagi sama kamu. Oh jelas, setelah mencicipi kakaknya, saatnya mencicipi adiknya. Pemikiran sesat anjing. Namun mengira NPC-nya akan julid atau menghina kelakuan Sinta yang ada, aduh. Gak apa-apa atuh, sah-sah aja. Bapaknya lah sah-sah aja, NPC sesat bangke. Apalagi saat masuk ke dalam rumah, Sinta juga mendengar kalau bapaknya lagi ngotot mencari cara agar Sinta bisa menikah dengan Fajar. Agar ia bisa terus-terusan depo kakek Zeus sampai situsnya error 404 akibat kekayaan Fajar yang setara dengan uang penggelapan Harvey Mois. Anjas, kasusnya kemana itu?
Di sana terjadilah perdebatan karena ternyata Fajar memang suka dari awal dengan Sinta, tapi sayangnya sebelum menikah dengan Rani, Sinta lagi asik bikin video klip dasar kau keong racun dan umur Sinta masih di bawah UMR Nganjuk City alias 19 tahun, masih terlalu muda untuk menikah. Ya walaupun kalau di zaman sekarang umur 16 tahun juga banyak. Acuaks. Keesokan harinya lagi, datanglah segundal Fajar ke sana dan melihat kedekatan anaknya dengan Sinta, seperti memang cocok Sinta jadi emak bagi anaknya. Istri lu masih hidup anjing. Di sana anaknya memaksa Sinta untuk ikut satu mobil dengannya menuju rumah sakit untuk melihat keadaan emaknya. Karena rupanya si Fajar memiliki rencana rahasia, dimana ketika anaknya diajak GB pahala agar emaknya cepat bangkit menuju background pemandangan Windows XP alias login ke dunia lagi arwahnya oleh Sinta, ia pun diam-diam secara perlahan mengucapkan selamat tinggal ke Rani, yang kemudian melepas selang bensin di hidung Rani. Selamat tinggal, Rani. Membuatnya tak bisa bernafas sampai akhirnya Rani pun ngefly menuju dunia lain dengan kondisi yang mengkritiskan. Lah, kalau gitu ketahuan banget dong percobaan pembunuhan. Di sisi lain, Sinta rupanya bukan GB pahala ke masjid, melainkan ketemuan dengan ayangnya di sebuah kebun, bukan untuk bercocok tanam tapi cuma buat bahas pernikahan. Anjas. Namun tak berselang lama, sebuah telepon dari maknya pun berbunyi yang mengabarkan kalau kondisi kakaknya udah mengkritiskan, yang katanya disebabkan oleh Fajar. Ya elah, bukannya lapor polisi malah ngadu ke anak. Nah malam harinya saat Didi pacar Sinta akan ke rumah sakit, ia pun tiba-tiba diserang oleh para geng penikmat tawuran sewaktu SMK, yaitu Fajar dengan anak buahnya, yang dimana penyerangannya ditutup oleh Fajar dengan salam olahraga. Merasa sok jagoan berwajah bersombong ria, Fajar pun tiba-tiba remedi ketika berjalan karena kakinya harus tersangkut sebuah kawat berduri, bahkan untuk melepaskannya saja membutuhkan waktu yang luar biasa lama. Di sisi lain, saat Pak Ustadz pulang, ia pun menemukan Didi dalam keadaan tepar tak berdaya seperti orang habis kena begal. Sedangkan Fajar kondisinya masih sama, kakinya terlilit kawat berduri yang sampai saat ini belum bisa dilepaskan oleh anak buahnya. Padahal tinggal bawa ke rumah sakit loh. Lagian, gimana ceritanya kesandung kawat berduri sampai melilit? Ketika di rumah sakit, Pak Ustadz memberi kabar ke Sinta kalau ayangnya lagi kena musibah perbakuan taman, namun untungnya kata dokter, kondisi Didi udah siuman tak sampai wasted. Alhasil saat disamperin oleh Sinta, Didi pun bilang kalau ini semua ulah Fajar kurang ajar yang tiba-tiba mengajak open war. Sehingga pagi harinya tanpa banyak bacot, Sinta langsung datang ke kantor polisi yang baru aja didirikan di desa ini untuk melaporkan kelakuan Fajar yang ingin mendelet pacarnya dari kehidupan dan suka memaksa Sinta agar mau menikah dengannya. Tumben sekali ada MC yang waras. Biasanya datang ke rumah si begundal terus marah-marah yang ujung-ujungnya diusir. Di hari itu juga Fajar yang baru aja bangun dan baru aja ingin beli nasi kuning di warung Bu Judes. Tiba-tiba datanglah polisi ke sana untuk menangkap Fajar. Wah, kali ini respon Pak Polisi gercep amat ya. Beda banget sama polisi di Wakanda. Namun sebelum pergi datanglah mertuanya ke sana yang baru aja mau minjem uang pakai depo, tapi malah tiba-tiba mendapatkan ancaman oleh Fajar dengan menyuruh Sinta mencabut laporannya jika tak ingin si bapak ditangkap juga atas hobinya yang suka berjudai. Ya, kalian tahu sendirilah. Bukannya nangkep bandar judolnya atau yang bikin situs, malah sibuk nangkepin pemainnya. Kemudian tak berselang lama, Sima pun melihat respon anaknya yang udah bangkit dari mati surinya kembali login ke background Windows XP. Di sana datanglah Sinta yang melihat kakaknya udah siuman. Alhasil bukannya menunggu agar kakaknya lebih enakan kondisinya, tapi si mbak dengan gigi seputih kapas ini malah menceritakan gimana kebegundalan suaminya saat Rani koma di rumah sakit. Bahkan Mas Fajar pukulin Adedi sampai ia masuk IGD. Buset dah mbak, tunggu enakan dulu lah baru cerita. Ini nyawanya baru aja masuk ke dalam raga loh setelah sekian lama hilang. Kala itu datanglah si begundal bapaknya ini yang memaksa Sinta untuk mencabut laporannya kalau nggak mau rumahnya disemprot tinja oleh Fajar. Alhasil melihat kelakuan bapaknya yang masih sama berada di settingan pabrik membuat Rani ingin mendelet nyawanya lagi. Dan benar saja tak lama kemudian Rani pun mengucapkan salam perpisahan sekalian pesan immortality-nya ke Sinta. Mohon Teteh nitip Mea. Itu dia pesannya. Setelah pesan itu diterbitkan, Rani pun mulai menarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya melalui kentut akibat hidungnya udah tersumpal selang bensin. Buset dah. Peran Rani di sini singkat sekali cuy, adegannya cuman sakit kepala terus koma terus wasted.
Di sisi lain rupanya Fajar masih diinterogasi sebelum dimasukkan ke dalam sel. Dan di sini kita bisa melihat seberapa gendengnya pengakuan Fajar. Kalau orang lagi dipukulin, emang dia sadar? Lah sadarlah, emangnya pokok pisang dipukulin cuma bisa AFK dan buta map? Bahkan dengan mudahnya Pak Polisi diasut oleh Fajar kalau kemungkinan builder kebunnya pelakunya. Secara ia memang memiliki dendam dengan Didi. Sehingga hari itu juga para polisi malah datang ke kebun Fajar untuk menangkap Agus. Udah jelas-jelas dikasih bukti sama Didi masih aja percaya omongan pelaku. Di luar nalar. Setelah Fajar bebas, beberapa hari kemudian baru aja Didi nganggur ke rumah Sinta untuk membahas pernikahan part 2-nya. Datanglah sebuah carry turbo ke sana membawa perlengkapan dekorasi mengira kalau Didi mengajak Sinta nikah cepat-cepat. Tapi rupanya bukan Didi yang menyewanya melainkan Fajar karena bapak Sinta udah mengikhlaskan anaknya untuk dipinang oleh Fajar. Bapak gendeng, semua anaknya dikasih Fajar nyicipin. Malam harinya terlihat Simak begitu gelisah karena Sinta harus dikurung di kamar oleh bapaknya agar besok pagi bisa menikah dengan Fresh bapaknya lah. Yang ada pucat habis nangis. Tak berselang lama terdengar suara orang habis mengunboxing jendela dan ketika dilihat ternyata Sinta udah kabur dari kamarnya. Namun di jalan ia dicegat oleh Fajar dan anak buahnya. Sedangkan si bapak baru aja ingin mengejar Sinta, tiba-tiba langkahnya harus terkena getaran duniawi. Yang tentu membuatnya langsung wasted menggosongkan seperti warna Black Mamba. Ini sebenarnya yang jadi begundal siapa dah? Tokoh utamanya siapa cuy? Keesokan harinya Fajar dan kawan-kawan mulai menggiring keranda mertuanya ke neraka, di mana Pak Ustadz menyuruh Fajar menunggu di atas karena takut entar ia malah menyusul mertuanya dan bermeet and greet ria di alam baka. Dan baru aja sampai di pemakaman, sebuah efek gempa bumi pun langsung muncul. Membuat sebuah batu segede batu ginjal Titan menguruk liang lahatnya. Alhasil mereka harus mencari liang lahat yang lain untuk menguburkan bapak Sinta. Di sisi lain, Sinta yang baru aja pulang dari Oyo, ia pun bagong melihat rumahnya udah ada bendera pelanggaran dan kembali ke arah pemakaman. Di sana nampaknya Fajar sedikit ketar-ketir melihat masa depannya akan sama seperti mertuanya. Apalagi selesainya mengubur, bau-bau yang melebihi bantar gebang pun muncul menghiasi film ini. Di sana datanglah Sinta yang entah gimana cara dia tahu bapaknya dikubur di gunung. Tapi yang pasti Sinta mendoakan bapaknya segimana mestinya anak ke orang tua. Dan akhirnya bau-bau yang mantap jiwa itu pun hilang seketika. Bukan main. Doa Sinta menembus langit kayangan cuy. Nah malam harinya saat Fajar tidur, ia pun mimpi diajak bercocok tanam oleh seekor kunti bogel. Bahkan kunti itu terus-terusan mengejar Fajar tanpa memakai pakaian sehelai pun. Hasil Fajar yang kena mental langsung bertobat. Akibat ia merasa mimpinya kali ini mengajarkan kalau tidak semua wanita bisa dimiliki hanya dengan uang. Anjas. Baru kali ini gue lihat begundal di film Azab Tobat. Setelah mengaku tobat, pagi harinya Fajar langsung ke rumah Didi untuk mengatakan maaf. Tapi tentu si Didi kagak percaya pertobatan dari Fajar, mengingat dulu Fajar pernah tobat tapi masih sama kelakuannya menggendengkan. Namun ketika dipikir-pikir, Didi pun akhirnya mau memaafkan Fajar. Apalagi kata Fajar, kini ia bukan mengincar serabi milik Sinta lagi, melainkan ada janda di kampung sebelah yang minta dinikahi. Nah selain minta maaf ke Didi, Fajar juga datang ke kantor polisi untuk membebaskan buildernya yang bernama Agus atas tuduhan pembakuan taman dengan Didi. Hingga hasilnya Agus bisa dikeluarkan dari penjara tanpa harus digantikan oleh Fajar akibat Didi udah mencabut laporannya. Nah kalau gini kan enak, damai, daripada rusuh kayak guguk rebutan betina anjing. Kemudian sepulangnya dari kantor polisi, datanglah Sinta yang nyerocos seperti cangkem burung beo tanpa henti merosting Fajar yang padahal udah tobat tapi tak dipercaya oleh Sinta, sampai pada akhirnya Sinta pun pergi bersama Didi dari sana. Saat masuk ke dalam, anaknya Fajar memberikan Fajar air hangat untuk melakukan ritual agar nasib Fajar tak seperti Malin Kundang. Meskipun si Fajar udah jadi yatim piatu, jadi ya mana bisa dikutuk sama orang tua cuy. Gelap. Setelah melakukan ritual, kini Fajar malah datang ke panti asuhan, bukannya panti jompo, untuk merekrut orang tua agar ia memiliki keluarga lengkap. Bahkan di hari itu juga Fajar bagi-bagi sembako gratis dan juga nasi gratis karena kebetulan program makan gratis masih disimulasikan. Nah di siang harinya saat sholat bareng, baru aja memulai sholat untuk pertama kalinya setelah sekian purnama tak pernah sholat. Akhirnya si Fajar mengembuskan nafas terakhirnya di sana dengan posisi seperti orang tiduran. Namanya orang meningsoi masa kayang. Kemudian singkat cerita saat pemandian Fajar,
wajahnya begitu bercahaya, Pak. Anjas, baru tahu gue ini ciri-ciri masuk surga cuy. Jadi kalau teman atau tetangga kalian wasted dan wajahnya burik, fix masuk neraka cuy. Almarhum seperti sedang tertidur, Pak. Ya namanya orang meninggal ya kalikah yang sambil sekop-sekop anjing. Di sana para warga sempat curiga gimana tutorial Pajar bisa meninggal tanpa dosa dan bisa mendapatkan ciri-ciri orang masuk surga. Bahkan Sinta juga heran kenapa jenazah Pajar baunya harum padahal harusnya melebihi wewangian sungai-sungai sebelum dibersihkan oleh Panda Waras. Apalagi saat ini si Pajar belum menerima maaf dari Sinta. Lah, iya juga ya. Si Pajar masuk surga jalur orang dalam anjing. Nah singkat waktu penguburan Pajar pun sudah selesai dilaksanakan yang tentunya tanpa adegan goyang dumang apalagi angin ribut boboiboy topan. Yang ada cuman efek wewangian seperti memakai rapika dan sedikit efek sihir. Masya Allah. Bukan main, di luar nalar konsep film beginian emang cuy. Bisa sulap.